Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya dalam channel Pak Guru Dwi Channel. Oke, sebelumnya saya ucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin pada Bapak dan Ibu penonton setia Pak Guru Dwi Channel. Oke, di sini karena masih momen Lebaran ya, jadi saya baru update kembali videonya ya. Mohon maaf, ini pun sedang di kampung halaman ya. Oke, pada video hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari yang bertanya di video saya sebelumnya, yaitu tentang validasi info GTK. Oke, banyak teman-teman yang info GTK-nya masih belum valid. Semoga dengan menonton video ini dan juga setelah momen Lebaran ya, pegawai kementerian sudah beraktivitas kembali. Mudah-mudahan info GTK teman-teman itu bisa valid. Oke, kita langsung saja ya. Nah, ini status validasi untuk saat ini terakhir itu di sini ya, validasinya tanggal 20 ya. Di atas ini tanggal 20 April 2023 ya. Nah, kemudian di tanggal 20 ini belum ada lagi ya. Ini terakhir saya cek semalam ya. Nah, sekarang ini saya buat tanggal 24 ya, saya ambilnya ya semalam. Nah, ini proses validasinya di bawahnya itu tanggal 15 April. Jadi belum ada update terbaru ya untuk proses validasi. Nah, ini update terakhir dari Dapodik saya ya, tanggal 31 Maret 2023. Nah, untuk teman-teman yang statusnya belum valid, ketika memang sudah dicek Dapodiknya ternyata ada yang diperbaiki ya, misalkan diperbaikinya tanggal 1 April misalkan ya. Nah, lihat di sini di updatean ya, di updatean terakhirnya misalkan dia masih tanggal 31 Maret. Berarti updatean Dapodik kita itu belum masuk. Tapi dengan catatan ya, ketika sudah diperbaiki, Dapodiknya harus disinkron kembali ya, oleh OPS sekolah. Jadi Dapodik itu tidak semata-mata ketika sudah diperbaiki di Dapodik itu langsung masuk ke server pusat, tetapi kita harus sinkronisasi dulu ya. Di aplikasi Dapodik itu ada namanya menu sinkronisasi. Jadi nanti dicek saja terakhir sinkronisasi sekolah Bapak Ibu itu kapan, bisa dicek di Dapodik juga ya, ada tanggal sinkronisasinya. Nah, jika sudah sinkron, misalnya tadi diperbaiki tanggal 1, kemudian langsung disinkron, otomatis kan tanggal 1 sinkronisasinya. Nah, jika di sini update terakhirnya tanggal 31 Maret, maka tanggal 1 April itu belum masuk ke Dapodik, ke info GTK. Jadi sabar saja, tunggu saja sampai ada updatean terbaru ataupun proses validasi terbaru ya, jika memang sudah diperbaiki ya. Itu jadi harap bersabar. Nah, ini banyak yang statusnya seperti ini sudah dibahas di video saya sebelumnya ya, di kemarin sudah saya bahas statusnya 02 belum memenuhi syarat. Di sini banyak faktor ya, jadi nanti faktor-faktornya saya jelaskan ya. Ada yang beban mengajarnya tidak terpenuhi, kemudian ada kepegawaiannya belum aktif ya, nanti kita jelaskan di sini. Kita langsung saja. Nah, ini beban mengajar belum valid. Oke, saya jelaskan ya. Nah, ini untuk beban mengajar ini di sekolah itu, karena saya di sini saya menggunakan termasuk sasaran IKM, implementasi kurikulum merdeka. Jadi yang saya gunakan adalah di sini kurikulumnya kurikulum sekolah merdeka ya. Kemudian kurikulum 2013. Nah, ini saya sarankan untuk teman-teman jangan sekali-sekali
ya karena ingin cara yang valid ya, itu merubah kurikulum yang memang harusnya sasaran kurikulum Merdeka dirubah menjadi sasaran kurikulum 2013. Nah, ini tidak diperbolehkan ya. Jangan mentang-mentang pengen valid saja kemudian mengorbankan sekolah. Nah, itu jangan ya. Jadi tetap jika memang sasaran kurikulum Merdeka itu biasanya implementasi kurikulum Merdeka itu kelas 1 dengan kelas 4 itu kurikulum Merdeka. Kemudian kelas 2, 3, 5 dan 6 itu masih kurikulum 2013. Nah, ini seperti ini ya susunannya ya. Ini susunan yang betulnya seperti ini ya. Nah, kemudian untuk mengatur pembelajaran atau jam mengajar itu adanya di menu pembelajaran di sini. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini tadi kelas 1 ya, kurikulum Merdeka. Nah, ini kurikulum Merdeka seperti ini ya. Nah, untuk kurikulum Merdeka itu tetap saja guru kelas di sini gunakan guru kelas ya 24 jam ya. Nah, ini tetap saja ini gunakan guru kelas, tidak usah dipecah-pecah. Meskipun belajarnya itu ada bahasa Indonesia, kemudian ada matematika, ada IPAS ya, itu tidak usah karena kita itu di sekolah dasar itu atau di SD itu kode sertifikasinya 027 itu adalah guru kelas. Sehingga di sini gunakan guru kelas 24 JP jam pelajaran. Nah, di sini ada maksimalnya, batas maksimal ya. Ini batas maksimal. Ketika batas maksimal ini tidak bisa kita mengisi itu lebih dari batas maksimal. Kalau kurang itu bisa. Tapi kalau batas maksimal itu tidak bisa. Ya, jadi sekali lagi ya, isikan saja guru kelas ini 24 jam pelajaran. Nah, jika yang mengajar 2 rombel, misalnya kelas 1A dengan kelas 1B, gurunya 1. Ya, misalnya Ibu Siti Jahros ini mengajar kelas 1A, kemudian mengajar juga kelas 1B. Maka jangan diisi 24. Nah, ya, karena kan kalau 2 rombel itu biasanya pagi kemudian ada siang. Nah, misalnya jam 7 sampai jam 9, kemudian jam 9 sampai jam 12. Nah, itu jangan diisi 24. Nanti jadinya 48 jamnya ya. Itu namanya kelebihan beban mengajar. Itu pun tidak valid ya. Nah, ini ya. Maka diisinya berapa? Diisinya 12 jam saja di sini. 12 jam ya. Kemudian di rombel 1A. 12 jam lagi di rombel 1B. Nah, jika mengajar satu guru mengajar 2 rombel. Ya, jadi dibagi saja. Nah, ya seperti itu. Jadi, nah, kemudian untuk bahasa Inggris ya di kurikulum Merdeka itu memang ada pelajaran bahasa Inggris ya. Tapi bahasa Inggris ini ya hanya karena baru implementasi kurikulum Merdeka itu baru kelas 1-4 sehingga tidak memenuhi jam pelajaran. Nah, lebih baik ya, jika memang mengajar bahasa Inggris lebih baik mutasi ke SMP ya, karena linearitas di sekolah dasar itu bahasa Inggris belum ada ya. Nah, untuk yang kurikulum Merdeka itu tidak memenuhi jamnya nanti ya, karena di situ bahasa Inggris hanya berapa jam pelajaran ya. Nah, itu seperti itu. Oke. Nah, ini kurikulum 2013 ya, sama ya. Di sini saya isi 24 jam ya. Ini sudah saya jelaskan kemarin ya. Nah, ini ada batas maksimalnya ya. Tidak usah dipecah untuk guru kelas atau guru SD, kecuali guru SMP, guru SMA silakan masukkan sesuai jam pelajaran yang diampuh dan juga sesuai linearitas ya. Nah, itu ya. Kemudian apabila beban jam mengajar itu kurang, bisa ke non induk ya. Jadi kita bisa mengajar di sekolah lain. Nah, berapa jam? Misalnya kita dapatnya 12 jam di sekolah induk, kemudian di non induk 12 jam lagi. Itu maka 24 jam itu akan linear ya. Nah, untuk yang memiliki
jam tambahan, kemudian juga mengajar sekolah non induk, itu penarikan datanya itu terakhir setelah yang tenaga kependidikan yang yang mengampu di sekolah induk itu sudah ditarik. Nah, baru dia penghitungan linearitasnya itu belakangan. Itu untuk yang memiliki jam tambahan. Jadi bersabar saja jika sudah menginput tugas tambahan dan juga sekolah non induk, itu sabar. Itu pasti nanti akan valid jika memang sudah diinput ya. Nah, itu seperti itu. Oke. Jadi dia biasanya terakhir setelah yang sekolah induk itu sudah valid, baru dia penarikan data. Nah, ini tugas tambahan saya jelaskan kembali ya. Di sini Dapodik guru SD ya. Guru SD di sini satu kepala sekolah, kemudian seorang perpustakaan. Nah, untuk perpustakaan itu harus ada ruangan perpustakaannya. Masa jadi kepala perpustakaan nggak ada ruang perpustakaannya ya. Jadi jangan mengada-ngada juga di Dapodik. Nanti kita yang kewalahan sendiri, atau sekolah yang akan kewalahan sendiri. Nanti OPS sekolah yang disalahkan. Ya, jadi jangan mengada-ngada. Kalau memang tidak ada ya tidak gitu. Kemudian di sini ada yang terbaru ya, untuk tahun ini yang terbaru itu ada penanggung jawab P5. Itu 2 jam pelajaran ya, atau rombel. Ya, itu seperti itu. Kemudian ada tugas tambahan Dapodik guru SMP. Di sini seorang kepala sekolah, seorang kepala sekolah, kemudian 3 wakil kepala sekolah dengan ketetapan sebagai berikut. Rombel 1 sampai 9. Nah, berarti ini 9 rombel ya, itu 1 waka. Kemudian jumlah rombel 10 sampai 18, berarti ini ada 18 rombel nih ya. Itu 2 orang waka. Kemudian ada 19 rombel lebih, itu 3 waka. Jadi bisa 3 orang nih ya, jika rombelnya banyak. Kemudian 1 kepala perpustakaan dan 1 kepala rombel otodidak. Nah, ini berapa besarnya? Ini 12 jam pelajaran. Untuk tugas tambahan itu 12 JP ya. Nah, untuk P5 ini, penanggung jawab P5 itu 2 jam pelajaran atau per rombel. Silakan saja ya, ini bisa nih dijadikan tambahan. Itu di Dapodik terbaru. Nanti OPS-nya suruh lihat saja di laman Dapodik Dikdasmen, itu ada ketentuan untuk penanggung jawab P5 ya. Silakan dipelajari saja oleh OPS sekolahnya. Disuruh buka Dapodik Dasmen, website Dapodik Dasmen. Di situ ada keterangannya bahwa penanggung jawab P5 itu mendapat 2 JP atau per rombel ya. Nah, ini cara menginfokan tugas tambahan itu di sini. Nanti tinggal menu tambah saja ya, adanya di menu login PTK masing-masing. Ini saya mencontohkannya dengan login OPS sekolah ya. Nanti di sini ada tugas tambahan, tinggal diinputkan saja, ditambahkan. Dan nanti di sini jabatannya bisa dipilih langsung, ruangannya di mana ya. Ini juga lengkap. Kalau belum selesai itu TST-nya kosongkan ya. Nah, ini lihat di sini. Nah, terus nanti di sini ya, untuk beban kerja di sini ini akan terbaca 24 JP ya. Nah, jumlah linearitas. Kemudian nanti di sini ada tugas tambahan juga ya. Nah, kalau tugas tambahan yang tidak diakui seperti tadi saya pelaksana pembelajaran jarak jauh itu 0, karena memang tidak diakui di SD. Itu hanya tadi yang sudah saya terangkan ya. Itu pasti 0 ya, karena tidak diakui ya. Nah, itu. Tapi kalau diakui tadi itu pasti akan diberikan 12 jam pelajaran ya. Nah, kemudian tidak boleh lebih. Kalau ada 2 atau 3 orang ya tetap dihitungnya nanti 1. Nanti satunya pun akan tidak valid ya kalau misalnya diinput dua-duanya ya. Jadi silakan diatur kembali. Kemudian ini beban mengajar juga nanti di sini ada status validasinya ya. Nah, di sini bisa dilihat jam mengajar di sekolah induk, kemudian jam mengajar di sekolah bukan induk nanti juga akan terbaca di sini. Kemudian total jam mengajarnya juga akan di sini. Nah, ya. Di sini lihat jam linear sudah mencukupi. Nah, kalau yang sudah di-update Dapodiknya tadi sudah saya jelaskan ya, kapan terakhir diinputkan, kemudian diperbaiki, cek data sinkronnya sudah
tanggalnya sudah sesuai enggak pada saat perbaikannya di sinkron Dapodik masing-masing. Kalau belum sesuai, minta OPS-nya untuk sinkronisasi dulu. Setelah sinkronisasi, nanti tanggal sinkronnya misalnya tanggal 1 tadi. Info GTK-nya masih tanggal 31 Maret, berarti belum masuk. Itu harap bersabar sampai menunggu penarikan berikutnya. Ya, itu oke, itu untuk jam mengajar. Kemudian juga bisa kita, ini banyak cara untuk mengecek ya kita sudah masuk belum beban mengajar kita. Bisa dibuka di ptk.datadik.kemendikbud.go.id. Nah, ini di sini di login juga, nanti masuk ya. Setelah masuk nanti ada menu beban ajar. Di sini klik saja beban ajar, nanti di sini ada jumlah jamnya. Di sini mapel wajib. Nah, ya. Ini juga kalau kita sudah masuk ke sini, ini namanya kita sudah disinkron oleh OPS sekolah. Tinggal tunggu masuk ke info GTK. Tapi kalau belum masuk di sini, berarti OPS sekolah kita belum menyinkronkan data kita. Nah, ya berarti ini bisa kita ngecek. Nah, ini untuk masuk ke PTK Datadik itu sama seperti masuk ke info GTK ya. Emailnya kemudian passwordnya itu sama seperti masuk ke info GTK untuk PTK Datadik. Nah, di sini juga bisa mengecek tugas tambahan juga ya. Nah, di sini tugas ya, klik aja tugas, nanti ada pelaksanaan PBJJ atau apa. Nah, ini di sini ya, nanti jumlah jamnya juga sama ya. Ya, jadi sebelum masuk ke info GTK dia berubah dulu di sini ya, perlu teman-teman ketahui. Jadi ketika Dapodik sudah disinkron ya, nanti data sinkronnya masuk ke PTK Datadik. Setelah masuk ke PTK Datadik baru diambil ke info GTK. Nah, ya jadi teman-teman bisa ngecek di sini dulu ya, di PTK Datadik. Oke, kita lanjut ya. Status kepegawaian tidak aktif. Nah, ini status kepegawaian tidak aktif itu ada macamnya atau jenisnya. Nah, di sini ya kita cek dulu PTK tidak aktif. Nah, di sini ya. Nah, ini ya, ini kemarin sudah saya tampilkan ya, valid semua. Ini arsip. Nah, perlu diketahui ya, untuk status seperti nama ya, nama, kemudian tempat lahir, tanggal lahir, itu memang harus cocok di data kepegawaian ya, antara NIK terinput di Dapodik, kemudian juga nama itu harus sama kayak NIK ya, karena nanti ngeling semua ya, mulai dari Dukcapil, kemudian juga Dapodik itu akan ngeling. Karena apa? Ketika kita daftar CPNS atau PNS atau P3K itu menggunakan NIK kita. Ketika NIK kita yang didaftarkan adalah NIK A misalnya ya, NIK A. Itu namanya misalkan seperti saya sini Dwi Praitno Putro. Nah, tapi ketika di Dapodik ini kan data lama. Ya, terkadang data lama itu tidak diupdate oleh OPS sekolah. Kenapa? Karena kalau yang statusnya honor itu biasanya diabaikan. Ya, oleh OPS sekolah diabaikan, tidak pernah diupdate. Nah, takutnya data yang di Dapodik itu tidak terupdate ya. Karena apa? Karena diabaikan. Karena OPS sekolah itu pasti lebih mementingkan yang wajib dulu dong dibandingkan yang sunnah atau yang ibaratnya bukan tidak penting ya, tidak masuk ke linearitas ya, itu yang honor, maka diabaikan, lebih mementingkan yang guru-guru yang sudah sertifikasi. Makanya terkadang itu data banyak yang tidak terupdate di Dapodik. Makanya mulai sekarang dicek jika yang lulusan baru, PNS lulusan baru, P3K itu dicek Dapodiknya ya. Itu biasanya NIK-nya terdaftar NIK yang lama ya. Nah, kemudian tempat tanggal lahirnya juga masih salah di Dapodik. Maka itu harus diperbaiki ya. Nah, contoh di sini. Nah, ini di sini. Nah, ya. Di sini termasuk status kepegawaiannya dicek sudah PNS, sudah P3K atau juga masih honor sekolah ya, dicek juga. Nah, kemudian SK-nya juga sudah masukin atau belum ya, ini pun dicek. Kalau belum, ini untuk yang statusnya masih ditutup seperti ini harus ke dinas untuk merubah
menjadi PNS, misalnya dari honor sekolah itu menjadi PNS atau P3K. Ya ini harus ke operator dinas ya, seperti itu. Dicek dulu ya Dapodiknya, silakan ke OPS sekolah. Nah, kemudian termasuk tempat tanggal lahir. Misalnya tempatnya itu berbeda, di Dapodik berbeda, kemudian di data BKN itu berbeda. Nah, ini nanti tidak sinkron, itu yang menyebabkan tidak valid. Seharusnya itu Dapodik cocok, BKN cocok ya. Nah, itu silakan dicocokkan sesuai dengan kakak ya atau nik ya. Nah, karena apa, nanti nik itu terbaca di Dapodik. Nanti kita buka perpal PTK-nya ya, saya buka semuanya di sini untuk teman-teman ya atau Bapak Ibu. Ya nanti dicek lagi ya satu persatu saja oleh teman-teman di Dapodiknya masing-masing. Nah, lihat di sini ya. Nah, ini status keaktifan ya. Valid ya. Sudah lengkap, Ini masalah tidak ada ya. Ini kemarin sudah saya tampilkan. Nah, ini di sini jenis kepegawaian. Nah, lihat ya. Di sini jenis kepegawaian PNS. BKN aktif. Nah, ya. Ini juga keaktifan ini bisa kita cek di MySAPK. Ya, nanti dibuka saja MySAPK. Nah, seperti di sini kita cocokkan nik-nya. Nik yang terdaftar di Dapodik sama tidak dengan nik yang terdaftar di BKN. Itu harus dicocokkan. Termasuk tempat tanggal lahir yang di Dapodik sama tidak dengan yang di BKN. Jika ada perbedaan ya, perbedaan di Dapodik ya, yang betul mah BKN nih misalnya ya, maka Bapak Ibu harus perbaiki di Dapodik. Nah ya, cara perbaiki Dapodiknya itu harus diperpal. Nah ya, di sini kita buka ya, kita lanjutkan. Nah di sini ya, ini saya tidak akan jelaskan, kemarin sudah ya, Dapodik. Nah ini lewat gaji berkala ya juga ya, sama kemarin sudah dijelaskan. Nah ini MySAPK-nya ya, dicek juga login. Nah di sini data-data kita sudah benar, sudah lengkap atau tidak ya, kemarin kan sudah melakukan pembaruan. Nah ini namanya perpal PTK ya, perpal PTK. Nah lihat di sini ada validasi Dukcapil. Jika checklist seperti ini tandanya itu sudah valid ya, data Dukcapilnya. Ini sudah nama tempat tanggal lahir itu sudah sesuai dengan Dukcapil ya. Nicknya di sini juga sudah sesuai Dukcapil. Nah kalau tanda silang, silakan lakukan perbaikan di perpal PTK. Nah nanti untuk masuk ke perpal PTK ini alamatnya perpal PTK.data Kemendikbud. Ini yang bisa login hanya OPS sekolah. Ya nanti didampingi saja OPS sekolah untuk perbaikan. Nah ini data-data ini sesuai dengan nik. Kalau kakaknya namanya itu ya harus itu, ya harus sama. Karena kalau kita daftar CPNS kan atau P3K itu menggunakan nik. Ketika nik diketik itu data-data kita langsung ada. Ya. Nah itu makanya Dapodik pun itu harus sama. Mengapa ada perbedaan? Karena Dapodik itu tidak pernah diupdate. Ya, jadi perlu teman-teman ketahui. Dapodik yang ada di sekolah itu jarang diupdate oleh OPS sekolah untuk yang tenaga honorer ya. Karena apa? Karena ketika honorer tidak valid itu tidak apa-apa gitu. Tapi sedangkan yang penerima sertifikasi atau TPG itu jika tidak valid itu akan mempengaruhi. Maka yang dipentingkan adalah yang penerima sertifikasi ya, itu seperti itu. Perlu teman-teman ketahui ya. Oke, kemudian nah ini termasuk juga bisa dicek keaktifan ya. Ini hanya sebagai referensi saja, silakan juga buka PTK data di ini keaktifan, dicek saja ya. Ini emailnya sudah aktif, ini ada keaktifan juga, mungkin saja dari sini juga bisa. Nah di sini saya sudah aktif. Nah saya di sini memiliki dua akun untuk PTK dan akun untuk OPS sekolah ya. Ini juga bisa dicek, mungkin saja dari sini juga bisa untuk keaktifannya tidak aktif, di sini menjadi aktif, bisa dicek, dibuka di PTK data di ya. Nanti di biodata kemudian klik akun ya. Nah itu seperti itu ya. Nah juga termasuk di penugasan ya, penugasan nanti dibuka di PTK-nya masing-masing, kemudian ada klik penugasan ya. Nah ini nanti di checklist sampai April. Ini juga bisa jadi dari sini juga ya, ada kemungkinan juga ya. Sementara kan kita tidak tahu. Nah
Kalau yang betul itu seperti ini ya, yang saya jelaskan ini itu alurnya itu seperti ini ya. Oke, nah di sini terus perlu diketahui juga untuk rombel ya. Di sini rombel jika siswanya kurang dari 20 ini juga tidak akan valid ya. Siswanya kurang dari 20 ini juga tidak akan valid ya. Meskipun JJM-nya sudah memenuhi. Jadi semuanya harus sesuai termasuk siswanya. Ya, karena siswanya itu minimal 20 siswa. Kalau kurang dari 20 siswa itu tidak akan valid ya. Itu ya, sekali lagi ya. Lihat juga siswanya, berapa jumlah siswanya ya. Nah, ini ketika nanti sudah sesuai, sudah diisi, sudah diperbaiki di dapodiknya, nah, kemudian sudah masuk, baru update data BKN, klik. Nah, ya, klik data BKN. Jika masih tidak valid nanti akan tertarik sendiri ya data yang betul. Nah, ketika di klik data BKN itu tidak muncul apa-apa, itu karena masih sama datanya ya, di dapodik sama di ini sama. Jadi harus di dapodik dulu ada perubahan, nah baru nanti ngambil data BKN ya, seperti itu ya. Nah, ini ada riwayat teman kemarin sudah ditampilkan ya. Di sini tadinya dia namanya 0 semua, setelah diupdate data BKN dia sudah terisi. Nah, ya dia tinggal menunggu saja ya validasinya selanjutnya. Nah, di sini sertifikasi bahasa Inggris di sekolah dasar. Nah, ya. Ini saya punya teman ya di sekolah saya sendiri, ini energinya tahun 2009 ya. Berarti dia lulusan tahun 2009. Nah, sampai saat ini dia tidak valid ya. Ini dia. Bahkan dia tidak aktif permanen ya, tidak aktif permanen oleh Kemendikbud. Karena awalnya itu dia mengajar di SMP, kemudian dia non induk di sekolah saya. Nah, di SMP dia keluar, akhirnya dia menjadi induk di sekolah saya. Sedangkan sertifikasinya itu sertifikasi bahasa Inggris ya. Nah, itu dia tidak cair-cair ya. Hampir sudah bertahun-tahun, hampir ada sekali 10 tahun sekarang ya. Itu tidak cair-cair. Nah, akhirnya oleh kementerian itu tidak aktifkan permanen. Nah, makanya hati-hati ya buat teman-teman. Sayang ya, kita sudah PPG capek-capek itu tidak aktif permanen. Lebih baik mutasi saja ke SMP ya, daripada ke SD itu tidak valid ya. Nah, ini seperti ini ya. Ini tuh validasinya ya, baru ya di sini proses validasinya pun, tapi masih tidak aktif. Bahkan tidak aktifnya permanen ya. Oke, ya ini biodatanya ya. Tuh, ya bahasa Inggris ya. Lulus tahun 2029 ya. Oke ya. Nah, ini beban mengajar tidak linear dengan sertifikat pendidik ya. Iya, sertifikatnya bahasa Inggris tapi mengajarnya guru SD ya. Itu tidak valid ya, karena apalagi zaman waktu tahun sebelumnya itu belum ada kurikulum merdeka, bahasa Inggris itu tidak ada di SD, adanya di SMP dengan SMA ya. Nah, kalau sekarang kan sudah ada bahasa Inggris di SD, tapi tidak tahu ini apakah linearitas di SD bahasa Inggrisnya atau guru SD yang mengajar bahasa Inggris ya, itu seperti itu. Oke. Bisa dilihat di sini JJM-nya sudah terisi tapi dia tidak valid ya, karena tidak linear. Oke. Nah, ini permasalahannya kelulusan tidak aktif ya, atau dinonaktifkan. Nah, ini adalah contoh ya dari guru di sekolah saya, ada yang seperti ini. Oke. Nah, padahal di sini sudah terisi tuh dapodik kurikulum ya. Nah, ini mengajar di kelas ya, dia mengajar guru kelas ya. Kalaupun dia ditambahkan bahasa Inggris dia belum tentu valid karena beban mengajarnya sedikit. Nah, ya seperti itu ya. Mungkin penjelasan dari saya seperti itu ya. Mudah-mudahan teman-teman dapat pencerahan. Bagi yang sudah diperbaiki, diupdate, tunggu saja pengambilan validasinya atau data validasinya. Mudah-mudahan segera valid ya. Jika sudah valid, nanti tunggu saja ya operator SIMTUN atau tunjangan untuk menarik data untuk proses ke SKTP. Oke, mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.